Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah, marilah pada kesempatan yang berbahagia di subuh hari ini kita kembali berupaya meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan kesempatan dan memberikan rahmatnya kepada kita sehingga bisa datang ke masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang belum bisa melangkahkan kaki ke masjid pada subuh hari ini, meskipun mereka sehat, punya waktu, punya kesempatan, tetapi mereka belum mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beruntunglah kita karena termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam masjid ini. Jemaah yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung yang namanya selalu kita sebut di dalam solat kita dan di dalam salawat kita. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan Islam selama 13 tahun di Mekah, itu Rasulullah berhadapan dengan orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ternyata Rasulullah bukan hanya berhadapan dengan orang musyrik, tetapi juga berhadapan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafikun. Sehingga orang-orang Yahudi pun yang selalu mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah, selalu berkhianat, akhirnya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia terang-terangan berhadapan dan menghalang-halangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang munafik? Menghadapi orang munafik memang agak berat karena dia tidak terang-terangan memusuhi Rasulullah, karena pada saat-saat tertentu mereka sering bertemu dengan Rasulullah, berdialog dengan Rasulullah, bahkan bersahabat dengan Rasulullah. Kita ketahui dalam sejarah ada orang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Sahlul. Inilah gembong orang-orang munafik yang ada di Madinah. Pada awalnya ketika Rasulullah belum hijrah ke Madinah, Abdullah bin Sahlul ini cukup populer dan terkenal di Madinah.
Bahkan dia bercita-cita ingin menjadi raja di Madinah, menjadi penguasa di Madinah. Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah? Maka justru yang menjadi perhatian besar orang-orang Madinah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kepopuleran Abdullah bin Ubay tenggelam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai pemimpin Madinah pada saat itu. Dari sinilah timbul kebencian oleh Abdullah bin Ubay, sakit hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Pada saat itu juga Abdullah bin Ubay menyatakan diri masuk Islam, sehingga sering berdialog dan berdiskusi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika sholat, itu dalam riwayat Abdullah bin Ubay juga hadir di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut sholat. Meskipun dikatakan dalam Al-Quran sholatnya orang munafik itu idza kuntum ila sholati qamu kusala. Jadi ketika orang munafik itu sholat, itu sholatnya seperti orang-orang malas, yura'unan nas, karena ingin dilihat oleh orang saja. Bahkan dalam riwayat sebelum Rasulullah menyampaikan khutbahnya di dalam Masjid Nabawi itu Abdullah bin Ubay berpidato terlebih dahulu, selalu menyampaikan pidatonya dan menyanjung-nyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika keluar dari jamaah, justru dia melecehkan Rasulullah, menghina Rasulullah dan mengolok-olok Rasulullah, bahwa Rasulullah Muhammad itu hanya cari perhatian manusia saja. Inilah watak orang munafik. Jemaah yang dirahmati Allah, sehingga dalam beberapa peristiwa sering terjadi kecamuk-kecamuk di Madinah ketika terjadi perang Khandaq, perang sekutu, perang Uhud. Apa yang terjadi? Ketika dia dipercaya untuk memimpin pasukan, ternyata di tengah perjalanan 300 pasukan yang dibawa pimpinan Abdullah bin Ubay ini melakukan desersi, mengundurkan diri. Ini salah satu upaya memprovokasi pasukan yang dikerahkan pada saat itu. Mereka mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sampai di situ, bahkan pribadi dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diserang oleh Abdullah bin Ubay ini. Terjadilah apa yang disebut dengan ketika terjadi perang Mustalik. Kita ketahui biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa peperangan itu mengikut sertakan istrinya, dan sebelum diberangkatkan itu dipilih, diundi siapa yang lebih layak ikut pada saat itu. Ternyata yang terpilih adalah Sayyidah Siti Aisyah, sehingga terjadilah perang Mustalik itu. Nah, ketika balik dan Rasulullah memenangkan peperangan di Mustalik, ketika balik Abdullah bin Ubay bikin ulah. Dia dalam perjalanan selalu menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan pendatang orang-orang muhajirin itu kelak nanti akan kita usir dan kita hina, sementara kita beri makan enak-enak, nanti dia akan mengkhianati orang-orang Ansor. Sehingga hampir saja terjadi bentrok antar muhajirin dan Ansor. Tapi Rasulullah berhasil menyelesaikan. Apakah kata Rasulullah, saya masih ada dan masih hidup, Anda akan terjadi perkelahian besar-besaran. Sehingga pada saat akan kembali ke Madinah, salah seorang putra dari Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya Abdullah bin Salul. Jadi sama nama bapaknya sama anaknya. Tapi Abdullah bin
Abdullah bin Salul ini ternyata sahabat Rasulullah. Dia tidak pernah mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berdiri di pintu gerbang kota Madinah. Saya akan memenggal leher ayah saya. Dia tidak boleh masuk ke kota Madinah sebelum diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ini, Rasulullah menegurnya, jangan engkau memenggal leher ayahmu, tetaplah engkau melakukan pengabdian kepada orang tuamu. Jemaah yang dirahmati Allah, apa yang terjadi setelah dalam perjalanan menuju Madinah yang ditempuh sekitar 5 sampai 6 hari 6 malam. Di tengah perjalanan, pasukan yang dibawa Rasulullah mampir di suatu tempat peristirahatan. Maka disitulah Siti Aisyah keluar untuk membuang hajat. Ketika keluar setelah selesai membuang hajatnya, Siti Aisyah kembali ke tempat yang sudah disiapkan biasanya dalam bentuk tanduan. Siti Aisyah masuk ke dalam tanduan yang tertutup. Ketika ingin masuk, ternyata apa yang terjadi? Siti Aisyah lupa perhiasannya di tempat pembuangan hajat itu. Akhirnya Siti Aisyah kembali. Setelah menemukan kembali barang perhiasan yang hilang itu, setelah kembali ke rombongan yang tempat istirahatnya, ternyata rombongan sudah berangkat duluan. Karena mereka menyangka di dalam tanduan itu sudah masuk Siti Aisyah, karena memang ringan, tubuh Siti Aisyah juga ringan, sehingga dia menganggap rombongan tukang angkat tanduan ini Siti Aisyah sudah masuk di situ. Sehingga apa yang terjadi? Siti Aisyah dalam kesendirian berteriak, tidak ada yang mendengar. Akhirnya tertidur Siti Aisyah di tempat itu. Ketika tertidur, tiba-tiba di pagi harinya datang seorang laki-laki yang soleh yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal menyampaikan ketika menemukan Siti Aisyah dalam kesendirian dan dia mengenal dengan baik Siti Aisyah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia terkejut. Akhirnya tidak mengucapkan kata apa-apa selain itu. Sofwan bin Mu'attal mendekatkan ontanya, kemudian onta itu disuruh duduk dan naiklah Siti Aisyah di atas onta itu. Lalu mereka berjalan berdua dan Sofwan bin Mu'attal memegang tali unta itu sambil berjalan. Apa yang terjadi? Ketika sampai di kota Madinah, ini dilihat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu dia menyebarkan fitnah, memproduksi kebohongan. Lalu dia sampaikan kepada salah seorang pembantu Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Hamnah. Kemudian ada lagi yang bernama Mistah, ada lagi yang bernama Hasan bin Sabit. Coba kamu saksikan bagaimana perilaku istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sofwan bin Mu'attal. Sehingga setelah disebarkan informasi ini, dan informasi yang disebar oleh 3 orang ini menganggap Rasulullah, istri Rasulullah Siti Aisyah sudah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Dan ini menghebohkan kota Madinah pada saat itu. Sehingga dalam riwayat pada saat itu Siti Aisyah mengalami sakit. Ketika dalam keadaan sehat, setelah sakit beberapa hari, maka ditanya oleh Ummu Mistah, ibunya Mistah, sudah mendengar kakak engkau kabar di kota Madinah ini bahwa engkau telah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Mendengar ini Siti Aisyah bergetar tubuhnya dan dia menganggap hatinya remuk atas fitnah yang dahsyat ini. Sehingga Siti Aisyah pada saat itu meminta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke rumah orang tuanya.
Maka pada saat itu dengan kesedihan yang luar biasa atas fitnah yang besar ini, datanglah Abu Bakar As-Siddiq beserta istrinya Ummu Ruman bertanya kepada Siti Aisyah, apa sebenarnya yang terjadi sehingga terjadi kehebohan di kota Madinah. Akhirnya apa yang terjadi? Siti Aisyah menceritakan peristiwa itu. Jadi dalam riwayat hadis-hadis yang ada, Siti Aisyah sendiri istri Rasul yang bercerita tentang peristiwa yang terjadi sebenarnya. Sehingga tidak lama kemudian datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memang sikap Rasulullah berubah setelah terjadi kehebohan kota Madinah ini. Apa yang terjadi? Rasulullah datang dan langsung menanyakan kepada Siti Aisyah, wahai istriku, benarkah engkau melakukan itu? Dan kalau engkau tidak melakukannya, katakanlah. Dan kalau engkau melakukannya, maka Allah akan mengampunimu. Kata Siti Aisyah, wahai ayahku, jawablah pertanyaan itu. Wahai ibuku, jawablah pertanyaan Rasulullah itu. Tapi keduanya tidak mampu menjawab apa-apa. Akhirnya Siti Aisyah mengatakan, kalau saya menyatakan berbuat seperti itu, engkau pun tidak akan percaya. Dan kalau saya mengakui sesuatu yang tidak saya perbuat, ini berarti menyalahi di hadapan Allah. Akhirnya dengan kesabaran Siti Aisyah masuk ke dalam kamarnya. Tidak lama setelah peristiwa ini turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjawab tentang peristiwa ini dalam surah An-Nur. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatam minkum, dan akhir ayat mengatakan wallazi tawalla kibara minhum azabun azim. Sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu dari kalian juga. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian dalam penyiaran peserta bohong itu, berita bohong itu baginya azab yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah, peristiwa yang terjadi kehebohan kota Madinah, itu hanyalah fitnah belaka. Dan orang-orang yang menyebarkan kebohongan itu adalah bagian dari Anda juga, keluarga-keluarga juga. Bagaimana tidak kita ketahui Mistah ini adalah anak dari pembantunya Siti Aisyah. Hasan bin Sabit, kita terkenal sahabat Rasulullah, penyair terkenal. Kemudian Himnah, ini adalah pembantu Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ini dipengaruhi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka dalam riwayat ketiga orang ini mendapatkan sanksi didera sebanyak 80 kali. Sementara Abdullah bin Ubay bebas, tidak diapa-apai karena ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala sanksinya. Kelak nanti di akhirat dia akan mendapatkan siksa. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana Rasulullah menghadapi orang munafik? Ternyata Rasulullah tidak melakukan reaksi apa-apa. Ketika Abdullah bin Ubay menjelang wafatnya, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga pernah meminta izin kepada Rasulullah untuk memenggal lehernya Abdullah bin Ubay. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai Umar bin Khattab, kalau kita memenggal lehernya Abdullah bin Ubay, apa kata orang? Muhammad telah membunuh sahabatnya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah, pada saat menjelang kematiannya, itu Abdullah bin Ubay sesuai pesanan ayahnya, tolong sampaikan kepada Rasulullah, menjelang kematianku, ku minta baju kebesaran Rasulullah untuk diselimutkan jadi kain kafanku. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi permintaan ini, sampai Umar bin Khattab marah kepada Rasulullah. Bukankah dia orang munafik? Tapi apa yang terjadi ketika wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay. Sampai sebelum Rasulullah sholat, Umar menarik, apakah engkau ingin mensolatkan orang munafik itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, seandainya Allah memberi pilihan kepadaku, apakah aku mendoakan atau tidak, maka aku akan mendoakannya.
Setelah peristiwa ini turunlah firman Allah dalam surah At-Taubah, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan solat untuk orang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya, sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi ternyata ayat ini membenarkan Umar bin Khattab tidak perlu disolati orang-orang munafik, dan Abdullah bin Ubay adalah tokoh pembuat produser kebohongan terbesar di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saat ini di era digitalisasi banyak kebohongan bohong, dan ada orang-orang yang memang sengaja memproduksi kebohongan itu terjadi pada zaman Rasulullah, sehingga kita terus waspada menghadapi berita-berita yang tidak benar itu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.